Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Riki Suri Kunadi dengan NIM 2107113409 dari jurusan Teknik Kimia Universitas Riau angkatan 2021. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video terkait literasi digital, yakni virtual classroom dan portal akademik di dalam proses pembelajaran daring dengan untuk memenuhi tugas literasi digital dengan Bapak Idra Amri, STMT, PhD. Proses pembelajaran sekolah maupun di kampus di saat pandemi COVID-19 seperti sekarang ini tidak bisa lepas dari peran teknologi dan informasi. Hal tersebut dapat terlihat dari kegiatan tenaga pendidik, guru maupun dosen dengan siswa atau mahasiswa dalam menggunakan komputer dan internet. Tujuannya untuk mendorong penyelenggaraan pembelajaran yang lebih menarik, aktif dan kreatif seperti yang tercantum dalam isi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013, di mana setiap guru atau tenaga pendidik wajib menerapkan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi. Penerapan teknologi informasi dalam proses pembelajaran dengan virtual classroom juga dapat menciptakan suasana pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan menarik bagi siswa. Dengan demikian, dengan penguatan teknologi informasi dapat meningkatkan mutu dan kualitas pembelajaran ke depannya. Lantas, apa yang dimaksud dengan virtual classroom itu sendiri? Virtual classroom learning didefinisikan sebagai sebuah metode pembelajaran dan pengajaran yang meliputi penyajian materi, grafik, simulasi, evaluasi maupun umpan balik yang dituangkan dalam bentuk multimedia pembelajaran yang interaktif yang menggunakan media elektronik yang terkoneksi dengan sambungan internet. Itu artinya dapat diakses oleh siapa saja, di mana saja dan kapan saja. Adapun aplikasi virtual classroom yang paling banyak digunakan pada saat sekarang yang pertama ialah Zoom. Zoom merupakan aplikasi komunikasi yang menggunakan video yang dapat digunakan dalam berbagai perangkat baik seluler maupun desktop. Aplikasi ini biasanya hanya digunakan untuk melakukan tatap muka secara jarak jauh dengan jumlah yang peserta yang terbatas. Namun ketika kita ingin peserta dapat join dengan jumlah yang banyak, kita bisa membeli atau mendownload aplikasi Zoom Premium. Kemudian yang kedua aplikasinya ialah Jimmy. Di mana aplikasi ini untuk melakukan konferensi percakapan baik secara video dan video online yang merupakan salah satu layanan dari Google, di mana bisa menampung lebih dari 250 peserta yang digunakan di berbagai perangkat hanya dengan menggunakan email dan aplikasi Gmeet. Hanya saja untuk fitur perekaman sangatlah terbatas dan tidak ada fitur mengganti layar ketika Gmeet pada handphone atau semacamnya. Kemudian yang ketiga ialah aplikasi Google Classroom, di mana Google Classroom ini sebagai aplikasi pembelajaran memungkinkan tenaga pendidik untuk membuat ruang kelas khusus dengan membagikan kode kelas kepada peserta kelas, di mana kemudian tenaga pendidik dapat memberikan tugas, latihan ataupun materi tanpa harus tatap muka secara langsung. Adapun selanjutnya yaitu terkait dengan portal akademik Universitas Riau, yang mana merupakan sebuah sistem informasi akademik, program studi sekaligus sarana komunikasi antar mahasiswa ataupun dosen di Universitas Riau. Adapun manfaat yang dapat diterima oleh mahasiswa yang pertama adalah mahasiswa dapat mensinkronisasikan data pribadi dan juga mensinkronisasikan KRS yang telah disetujui oleh dosen pembimbing sebelumnya. Kemudian mahasiswa dapat melihat transkrip nilai terkait dengan IP dan IPK selama dia menempuh pendidikan di Universitas Riau. Kemudian mahasiswa dapat melihat berbagai informasi lomba dan juga beasiswa serta update terbaru dan terkini di Universitas Riau. Kemudian mahasiswa dapat melihat tugas yang diberikan oleh dosen dan MK lainnya. Kemudian selanjutnya yaitu terkait dengan
Kelebihan dan kekurangan virtual classroom. Gimana? Pertama, kelebihannya ialah dapat diakses dengan mudah, kemudian praktis dan lebih fleksibel, kemudian dapat menekan penggunaan waktu dan biaya. Adapun kekurangannya pada kendala jaringan internet, ketika jaringan internet tersebut lag atau tidak bagus dapat mempengaruhi jalannya meeting atau rapat yang dilakukan secara online. Kemudian kurangnya pemahaman materi bagi partisipan atau peserta didik. Baik, mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Namun ketika teman-teman atau siapapun yang ingin bertanya dapat bisa ditanyakan di ricky.suribunadi@gmail.com. Sekian kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.